Salve sahabatku Katolik dimanapun berada. Baru-baru ini beredar sebuah video. Di sana diperlihatkan ada 3 orang datang ke Polda NTT melaporkan Romo Patris Allegro dengan pernyataan bahwa Romo Patris telah melakukan penistaan terhadap agama Protestan. Kita simak terlebih dulu videonya, nanti saya akan memberikan beberapa tanggapan atas video ini. Dari Forum Ormas NTT Bersatu, di siang hari ini kami datang ke Polda Nusa Tenggara Timur di Subdit Krimsus, Cyber Krimsus, untuk melaporkan secara resmi akun Romo Patris Allegro, di mana di 2 minggu terakhir ini kami melihat kekisruan yang terjadi di media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat sudah sangat meresahkan sekali akibat dari pernyataan kontroversi yang disampaikan oleh Romo Patris Allegro, yang dimana bagi kami itu telah masuk pada ranah penistaan terhadap agama. Oleh karena itu di siang hari ini kami telah melakukan pengaduan secara resmi di Cyber Polda NTT untuk nantinya dikaji oleh ahli, di mana memenuhi unsur atau tidaknya nanti kita akan menunggu hasil daripada sepulangnya Bapak Dirkrimsus untuk kita melanjutkan pada tahap BAP. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa narasi-narasi yang disampaikan oleh Romo Patris Allegro ini sangat melukai sekali hati umat Kristiani, khususnya umat Kristen Protestan, di mana dengan narasi-narasi yang mengatakan bahwa umat Kristen Protestan adalah serigala berbulu domba, umat Kristiani tidak layak masuk surga, dan umat Kristiani adalah ajaran yang bertentangan dengan Kristus itu sendiri. Jadi menurut kami ini bagian daripada penistaan agama. Oleh karena itu untuk meminimalisir ataupun mengantisipasi hal-hal yang timbul dari opini yang dibangun setiap oleh Romo Patris, kami melaporkan dia secara resmi. Di kesempatan ini juga kami mempertanyakan di mana Uskupan Agung Kupang di saat hal ini terjadi, di mana SKUB, di mana pejabat pemerintah publik yang seolah-olah diam terhadap polemik yang ada, yang mana kita tahu bahwa ini akan memicu respon balik daripada umat Kristen Protestan yang dapat mengganggu stabilitas ataupun tatanan hidup bertoleransi yang ada di Kota Kupang ataupun NTT pada umumnya. Jadi kami berharap laporan ini segera ditindaklanjuti maksud saya, agar oknum daripada Romo Patris ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan di publik. Kita tidak tidak menjurus pada agamanya, tetapi pada oknumnya yang telah menurut kami menyimpang daripada ajaran itu sendiri. Penyampaiannya cukup melukai hati umat Kristen Protestan yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya sekian, nanti ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih. Hari ini kami Forum Ormas NTT Bersatu hadir di Polda bersama Ketua Koordinator Umum melaporkan akun Patris Allegro yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Kita tahu dari 6 agama ini sudah mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, maka tidak ada warga negara yang saling memfitnah, saling menghina. Karena itu merupakan asas penistaan agama, baik itu agama manapun yang memfitnah agama lain wajib diproses. Itu yang pertama. Yang kedua, kami Forum Ormas NTT Bersatu ini yang hadir ini bukan karena kami orang Kristen, tapi publik harus tahu bahwa di dalam Forum Ormas NTT Bersatu itu menghimpun seluruh agama-agama ini di dalamnya itu. Jadi
ketika ada problem atau masalah yang menyerang agama tertentu, kami pun akan bangkit untuk melaporkan hal yang sama. Bukan karena kami hadir ini, kami membela agama Protestan, tidak. Tapi kami tidak mau ada polemik-polemik yang terjadi ke depan mengganggu Kamtibmas di Nusa Tenggara Timur. Bukan hanya di NTT, tapi khususnya di Indonesia ini. Karena akun ini menyerang agama Kristen Protestan secara menyeluruh, secara protestantisme, artinya aliran-aliran atau sekte yang mengajarkan kesesatan itu. Mungkin salah satu pesan yang kontroversi yaitu ajaran agama Kristen itu ketika beribadah ajaran suka baku naik. Entah maksud apa nanti sudah dilaporkan kami. Ada beberapa korban sudah sampaikan bahwa kami sudah melaporkan beberapa video-video TikTok dan video-video YouTube supaya dapat diperiksa dan digelar perkara oleh penyidik untuk naik tahap BAP. Kami berharap laporan kami ini dapat ditindaklanjuti secara cepat sehingga dapat menertibkan orang-orang yang berpotensi untuk seperti beliau ini ke depan, sehingga ke depannya ini kerukunan antar umat beragama, toleransi kita tetap terjaga. Karena kita NTT khususnya di Kota Kupang ini dijuluki kota toleransi dan kota kasih di Nusa Tenggara Timur ini, maka wajib kita pupuk, wajib kita bina agar keharmonisan kita tetap terjaga ke depan. Terima kasih. Dari saya hanya ingin menambahkan poin-poin tadi semua sudah diutarakan. Jadi saya hanya mau menambahkan bahwa tupoksi daripada Romo dia mengajarkan kasih, bukan menyebarkan ajaran kebencian. Nah ini sudah menyalahi juga tupoksi semua. Maka itu Romo Patri, kalau Anda melihat rekaman ini, Anda melihat video ini, kami menyatakan Anda mau segera berubah. Buat pernyataan Anda di publik untuk minta maaf kepada kami. Kalau tidak, kasus ini tetap akan bersama. Terima kasih. Ya, beta tambahkan sedikit. Artinya ini himbauan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur maupun masyarakat Indonesia, terkhusus kepada umat Kristen Protestan untuk tidak terprovokasi, ya, tetap menahan diri, tetap percayakan hal ini kepada pihak kepolisian dalam mengusut dan juga memproses secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mungkin hanya ini pesan dari kami. Semoga ini menjadi akhir daripada polemik yang ada, untuk kita tetap bergandengan tangan, tetap menjaga kerukunan antar umat agama yang ada di Nusa Tenggara Timur maupun di Republik ini. Mungkin dari saya sedikit. Terima kasih. Oke, kita sama-sama sudah menyimak video ini. Dari video ini saya memberikan beberapa tanggapan atau komentar. Pertama, saya mempertanyakan ketiga orang ini. Apakah mereka ini buta dan peka? Apakah ketiga orang ini buta dan peka sehingga tidak mengetahui fenomena yang terjadi selama ini? Realitas menunjukkan bahwa sepanjang sejarah selalu saja datang tuduhan atau hinaan yang dilakukan oleh gereja Protestan terhadap Katolik, terhadap pemimpin gereja Katolik, terhadap ajaran iman gereja Katolik. Bahkan di dalam khotbah para pendeta itu mereka melakukan atau menjelekkan ajaran iman, mengangkat, menghina, menjelekkan ajaran iman gereja Katolik. Silakan para saudara sekalian mencari di berbagai media, temukan di sana begitu banyak video yang beredar di sana. Para pendeta itu di dalam khotbahnya mengangkat dan menghina iman kekatolikan, dan gereja Katolik selama ini diam menghadapi mereka. Gereja Katolik tenang menghadapi orang-orang ini. Seperti yang ada di gambar kita ini, di layar kita saya tunjukkan, ada satu akun bahkan setiap malam mereka itu live di TikTok membahas tentang ajaran iman Katolik. Katanya mengangkat dogma sesat Katolik katanya. Dan macam ragam. Dan lihat foto paus, foto pemimpin tertinggi gereja Katolik dipermainkan, dipreteli seperti ini. Apakah ini bukan sebuah penistaan?
Maka Anda bertiga itu perlu banyak berpikir melihat fenomena yang ada di sekitar itu. Foto Paus pemimpin tertinggi Katolik dipermainkan oleh orang Protestan seperti ini. Apakah ini bukan penistaan? Maka Anda bertiga itu berpikir, melihat, mencerna fenomena yang ada di sekitar Anda. Baru Anda datang membuat sebuah pengaduan ke Polda. Jangan asal-asalan. Selama ini gereja Katolik tenang, gereja Katolik diam menghadapi situasi itu. Begitu banyak hinaan bermacam ragam. Gereja Katolik menyembah patung, menyembah berhala, dan macam ragam. Itu yang terjadi. Gereja Katolik selama ini tenang. Bahkan lihat di layar kita ini sudah saya tunjukkan. Foto Paus Fransiskus dipermainkan dengan cara ini. Apakah ini bukan penistaan? Apakah ini bukan penistaan? Anda bertiga itu melihat dulu fenomena yang ada di sekitar itu. Pelajari, perhatikan fenomena-fenomena yang ada. Maka tadi saya katakan, jangan-jangan Anda bertiga ini pura-pura buta dan tuli. Sehingga tidak mau tahu apa-apa saja yang terjadi selama ini dalam hidup. Jadi Anda jangan gegabah. Anda bertiga itu jangan gegabah. Perhatikan, lihat fenomena-fenomena yang terjadi. Baru Anda mengambil sebuah kesimpulan, baru membuat sebuah pelaporan. Jangan asal-asalan. Gereja Katolik selama ini sudah terluka dengan permainan Protestanisme. Penghinaan, tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh para pendeta di dalam khotbah-khotbah itu sudah terlalu banyak. Gereja Katolik sudah terlalu sakit hati. Jadi Anda bertiga itu hati-hati. Jangan asal-asalan. Gereja Katolik sudah sakit hati dengan cara-cara itu. Gereja Katolik selama ini dia menghadapi situasi ini. Jadi diamnya gereja Katolik ini bukan berarti gereja Katolik tidak punya power, tidak punya kekuatan. Jadi Anda bertiga itu perhatikan dulu fenomena yang ada. Jangan Anda buta dan tuli terhadap situasi yang ada di sekitar Anda. Setelah Anda pahami, Anda membuat kesimpulan, baru membuat sebuah pelaporan. Itu yang pertama. Yang kedua, Romo Patris Allegro dan apologet-apologet Katolik yang lain muncul itu sebagai respon dari apa-apa saja yang dilakukan oleh Protestanisme selama ini. Pendeta-pendeta sudah saya katakan tadi dalam khotbah tidak segan-segan mengangkat dan menghina ajaran iman Katolik. Padahalnya peserta di dalam gerejanya itu tidak ada umat Katolik. Protestan semua di dalam. Tetapi iman Katolik justru yang diangkat, dibahas, dan dihina di sana. Jadi Romo Patris Allegro dan apologet-apologet yang lain itu muncul sebagai bentuk respon terhadap apa yang dilakukan oleh Protestanisme selama ini. Jadi Anda pahami dulu konteksnya, bro. Maka tadi saya katakan selama ini gereja Katolik itu tenang menghadapi itu. Tapi sekarang saatnya gereja Katolik harus bangkit, melakukan pembelaan terhadap imannya. Menjelaskan tentang sejarah yang sesungguhnya. Seperti yang dilakukan oleh Romo Patris. Memang bahasa Romo Patris keras dan tegas. Dan justru itu Anda kemudian sakit hati. Jadi Anda itu lihat dulu fenomena-fenomena yang ada. Kenapa Romo Patris, kenapa apologet Katolik itu muncul? Sebagai reaksi, sebagai respon atas apa yang dilakukan oleh Protestanisme selama ini. Jadi bukan Romo Patris itu asal muncul begitu saja. Demikian juga apologet-apologet Katolik yang lain. Bukan menjadi kerjaan gereja Katolik untuk membahas gereja Protestan. Maka selama ini kita lihat gereja Katolik selalu fokus dengan imannya. Tetapi semakin dibiarkan, Protestanisme semakin merajalela. Semakin menghina ajaran iman kekatolikan. Bahkan pendeta tidak segan-segan di dalam khotbah mengangkat dan menghina iman kekatolikan. Perhatikan video-video yang beredar begitu banyak. Perhatikan. Itu komentar yang kedua. Komentar yang ketiga. Dengan apa yang kami sampaikan ini, Anda kiranya menarik apa yang menjadi laporan Anda ke Polda itu. Anda tarik saja itu. Anda tarik. Tidak ada gunanya Anda melakukan hal itu. Dengan Anda melaporkan Romo Patris ke Polda NTT, di sini Anda sudah melakukan ketidakadilan. Protestanisme yang selama ini begitu membabi buta menghina iman kekatolikan, Anda di mana? Bahkan foto Paus Fransiskus dipermainkan dengan cara seperti ini di layar ini. Anda semua di mana?
Anda sudah melakukan ketidakadilan. Maka cabut pengajuan Anda yang sudah Anda lakukan ke Polda NTT. Cabut. Anda sudah berlaku diskriminatif. Apa yang dilakukan selama ini Anda biarkan semua. Tiba giliran gereja Katolik muncul, tampil, membela imannya, Anda semua terkejut. Mental apa seperti itu? Gentleman, harus gentleman. Selama ini gereja Katolik tenang menghadapi berbagai situasi. Sekarang saatnya gereja Katolik tampil, Anda kemudian kaget. Jadi sekali lagi, Anda itu cabut saja laporan yang Anda buat itu. Karena Anda sudah melakukan tindakan diskriminasi. Anda sudah melakukan tindakan diskriminasi. Foto paus pemimpin tertinggi umat Katolik dipermainkan oleh Protestan dengan cara seperti di layar kita ini. Anda semua membiarkan. Padahalnya itu adalah bentuk penistaan terhadap agama Katolik. Lalu sekarang Romo Patris baru tampil dengan kata-kata, Anda semua sudah kepanasan, lalu membuat pelaporan itu ke Polda NTT. Maka silakan Anda cabut apa yang Anda lakukan itu. Karena Anda sudah melakukan tindakan diskriminasi. Itu komentar yang ketiga. Komentar saya yang keempat. Kiranya pemerintah NTT juga jeli melihat apa yang terjadi ini. Jadi pemerintah NTT pun tidak serta-merta menerima laporan dan melakukan proses. Tapi pemerintah NTT juga harus jeli memperhatikan apa-apa saja yang terjadi selama ini di sekitar kita. Supaya segala langkah yang dilakukan itu tidak menyinggung agama tertentu atau melukai agama tertentu. Karena terus terang, gereja Katolik sudah sangat terluka selama ini dengan perlakuan Protestanisme. Maka saatnya sekarang gereja Katolik tampil untuk membela imannya. Jadi ketika gereja Katolik tampil membela imannya, beberapa orang ini mulai kepanasan lalu membuat pengaduan ke Polda NTT. Maka di sini pemerintah NTT juga harus jeli melihat, membaca berbagai macam situasi, fenomena yang ada di sekitar kita supaya tidak salah mengambil sebuah langkah.